Oke, baik. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai konsep desain interaksi. Selanjutnya yang muncul adalah problem space and interaction, gitu kan. Ruang masalah gitu, dan interaksinya seperti apa? Pada akhirnya itu yang perlu kita jawab juga, dan akan muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai apa sih yang mau dibuat, gitu kan. What do you want to create? Berdasarkan requirement dari pengguna tadi, atau kebutuhan dari pengguna, atau mungkin pengalaman pengguna yang biasanya gitu. Kita tuh mau buat apa? Bahwa apa sih yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam membuat sesuatu, yang menggunakan siapa gitu. Hal-hal itu perlu kita pikir ulang, perlu kita pastikan, perlu kita kuatkan sampai kemudian kita akan create something seperti itu. Selanjutnya adalah what are your assumption gitu. Asumsimu tuh gimana ketika tadi melihat bahwa oke, kebutuhan pengguna seperti ini, permasalahan yang ada adalah seperti ini, pengguna membutuhkan hal yang seperti ini gitu. Analisisnya seperti apa? Kemudian kan yang muncul adalah itu. Apakah kemudian analisis ini akan menjadi benar dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, atau dapat memberikan kebutuhan yang user inginkan atau yang stakeholder inginkan, begitu. Nah, selanjutnya adalah what are your claims? Pada akhirnya setelah tadi itu kita menganalisis dan seterusnya, apakah kemudian mampu mengklaim bahwa desain ini loh nanti yang bisa menyelesaikan masalah, bahwa ini loh yang nantinya akan membantumu. Nah, itu tadi kan, yang pada akhirnya akankah harapan kita gitu kan, akankah yang kita rencanakan tadi gitu akan berjalan dengan baik? Ya kalau iya, bagaimana caranya, kan gitu. Itu juga perlu kita pikirkan, kita perhatikan, kita rancang sedari awal, kita persiapkan sedari awal. Yang pada akhirnya gitu kan, ketika masalah-masalah tadi mulai muncul, maka ada framework gitu yang dapat kita gunakan untuk menganalisis ruang lingkup permasalahan tadi gitu. Ya, antara lain adalah apakah terdapat masalah dengan produk yang sedang digunakan atau pengalaman pengguna. Nah, ini seringkali terjadi pada teman-teman yang sedang mau skripsi gitu kan, mencari-cari masalah dan tidak dapat masalah, yang pada akhirnya membuat masalah gitu kan. Apakah ada masalah dengan produk yang sedang digunakan? Nggak ada sih, tapi daripada nggak ada, saya buat-buat aja biar jadi sebuah judul skripsi gitu kan. Padahal nggak bisa seperti itu, masalah harus benar-benar digali, didapatkan. Kira-kira ada masalah seperti apa? Nah, untuk mendapatkan masalah seperti itu ya berarti kita research, entah dengan research dari mungkin sebuah kuesioner kah, atau dengan melalui pertanyaan langsung dan seterusnya, atau dari pengalaman pengguna. Ada masalah di sini bahwa pengalaman penggunanya buruk gitu, yang mengakibatkan pengguna merasa jengah untuk menggunakan sebuah produk, membuat pengguna merasa ya males lah ya gitu untuk membuat produk. Sehingga kalau memang terjadi seperti itu, berarti memang sebetulnya ada masalah pada produk tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah mengapa kamu berpikir sedang ada masalah. Nah, ini penggalian tingkat lanjut gitu. Tidak hanya ada masalah apa sih, emang ada masalah, tidak hanya sekedar itu, tapi loh, kenapa kok kamu berpikir sedang ada masalah. Nah, ini penggalian tingkat lanjut gitu ya, dalam menganalisis sebuah ruang lingkup masalah. Kemudian bagaimana kamu berpikir bahwa ide-ide desain yang kamu usulkan dapat mengatasi masalah ini gitu kan. Tadi kita mengumpulkan masalah gitu, kemudian ditanya lagi, apakah masalah-masalah yang dikumpulkan ini memang benar-benar sebuah masalah? Kenapa kok kamu berpikir bahwa masalah poin-poin ini menjadi sebuah masalah? Maka itu perlu sebuah analisis begitu kan. Kalau itu memang sebuah masalah, selanjutnya adalah kira-kira mau mengusulkan apa untuk mengatasi masalah ini gitu. Nah, ketika sudah ketemu itu tadi, ada masalah, ada analisis masalah yang meyakinkan bahwa itu memang sebuah masalah. Selanjutnya adalah usulan
ide untuk mengatasi sebuah masalah. Selanjutnya adalah ya ketika merancang untuk pengalaman pengguna yang baru gitu, desain apa sih yang akan diusulkan, atau bagaimana desain yang diusulkan itu akan dapat memperpanjang atau mengubah cara saat ini dalam melakukan sesuatu. Apakah gitu kan dengan pengalaman pengguna yang lalu dan kemudian usulan yang baru itu akan bisa menyelesaikan masalah dan membuat pengguna merasa nyaman dalam mengakses sebuah aplikasi atau sebuah sistem, kan seperti itu pada akhirnya. Nggak hanya merancang loh, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan gitu pengalaman pengguna. Apakah ketika ini di replace dengan sesuatu yang baru, pengguna kemudian merasa bahwa oke, ini masih sama seperti kemarin dengan sistem yang lebih kompleks atau mungkin lebih versi versi lanjutannya gitu kan. Jangan sampai sistem baru tapi malah membuat pengguna merasa bingung juga kan, seperti itu. Ya, sehingga komponen utama dalam interaction design adalah beberapa hal seperti yang ada di sini. Salah satunya adalah metafora dan analogi utama, yaitu untuk memahami bagaimana sebuah produk itu digunakan pada sebuah aktivitas. Nah ini harus dipastikan terlebih dahulu gitu ya, atau dianalisis dulu gitu. Bagaimana sih gitu sebuah produk nanti akan digunakan, karena itu akan mendasari gitu atau melatar belakangi bagaimana sebuah produk ini akan dirancang, interaksinya seperti apa, kemudian dengan rancangan yang seperti apa gitu. Yang kedua adalah konsep. Jadi buatlah konsep yang menarik, kemudian yang pada intinya gitu, biarkan pengguna ini terkontaminasi pada produk tersebut, ya kan? Berarti biarkan pengguna ini kecanduan sama produk tersebut. Buat konsep yang sebesar itu sehingga pada akhirnya produk ini nantinya akan digunakan oleh pengguna. Oke, selanjutnya adalah hubungan antar konsep. Ketika konsepnya sudah bagus, ketika konsepnya ini sudah erat gitu atau membuat pengguna adiktif gitu ya, objek satu berisi objek yang lain yang berarti antar konsep ini memiliki hubungan, sehingga ketika ada konsep baru ya akhirnya tetap ada mata rantai yang saling berhubungan gitu, dan kemudian saya nggak akan bisa menggunakan ini kalau tidak menggunakan yang itu, seperti itu. Selanjutnya adalah pemetaan antara konsep dan pengalaman pengguna. Ini jelas penting gitu ya. Lagi-lagi ketika konsepnya tadi sudah bagus gitu, kemudian konsepnya ini saling terkait gitu. Selanjutnya adalah pemetaan antara konsep yang dibuat dan pengalaman pengguna. Ketika sebuah experience pengguna yang mempengaruhi segala sesuatu dalam penggunaan sebuah produk, pastilah gitu kan, produk ini akan menjadi sangat berguna. Produk yang dirancang untuk mendukung pengguna. Nah, ketika sudah seperti itu, maka produk ini ya akan dibutuhkan oleh pengguna, akan digunakan oleh pengguna, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah mengenai tipe interaksi. Ada beberapa tipe interaksi yang perlu dipahami gitu. Yang pertama instructing, conversing, manipulating, and exploring. Instructing itu ya perintah menggunakan keyboard dan tombol fungsi dan memilih opsi melalui menu. Jadi ada proses instruksi pada sebuah perintah yang ada, entah itu dengan menggunakan keyboard atau dengan menekan tombol melalui opsi menu dan sejenisnya. Pada intinya di sini melibatkan sebuah instruksi tertentu untuk mengakses sebuah tampilan. Yang kedua adalah conversing, interaksi dengan sistem yang seolah-olah sedang ngobrol gitu. Kadang mungkin di sini tidak ada perasaan sedang mengakses sebuah sistem ya. Ada proses conversing gitu. Kemudian manipulating, interaksi dengan objek dalam ruang virtual atau fisik dengan memanipulasi mereka. Yang berarti di sini ada proses
interaksi secara langsung dengan sesuatu gitu, yang bisa berada di dalam ruang virtual atau mungkin ruangan fisik gitu, dengan memanipulasi apa yang ada pada proses interaksi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah exploring, interaksi melalui lingkungan virtual atau ruang fisiknya. Bahasan selanjutnya akan kita lanjutkan pada part ketiga.